pagi, saya Eni Trisia, CGP Angkatan 11 Kota Dumai dari SDN 003 Sukajadi, Dumai Kota. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Bapak Yasin SPD. Kepada Bapak, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin SPD. Saya guru kelas 4 di SDN 03 Sukajadi, Dumai Kota. Apa kata Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dulu. Alhamdulillah. Oke, Pak. Kita nanti akan mengadakan kegiatan pra-observasi yang mana nanti sebelumnya saya akan mengamati proses pembelajaran di kelas Bapak. Sebelumnya nanti saya juga akan melakukan supervisi di kelas Bapak nantinya. Nah, selanjutnya nanti dalam supervisi ini bertujuan adalah untuk mengetahui ya bagaimana jalannya kegiatan pembelajaran di kelas Bapak nantinya, sedangkan praobservasi ini sebagai persiapan awal ya, persiapan awal Bapak dalam melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih maksimal dan lebih percaya diri. Oke Pak, bisa kita melakukan praobservasi ini? Baik Bu. Baik, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa ya Pak tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Itu saya akan menjelaskan makna kosakata pada teks yang dibacakan berdasarkan pemahamannya terhadap tulisan dan gambar pendukung. Kemudian nih Pak, dari tujuan ya tersebut, area pengembangan apa nih yang akan Bapak sampaikan nantinya? Di area pengembangan yang akan saya sampaikan ada meliputi dua aspek. Baik, aspek yang meliputi pengetahuan, siswa dapat membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Aspek yang kedua meliputi keterampilan, siswa dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru juga. Ya, Pak ya. Untuk mencapai pembelajaran. Nah, kira-kira nanti strategi apa nih yang akan Bapak lakukan? Strategi yang sudah saya persiapkan yaitu meliputi strategi diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, dari materi nanti yang akan Bapak sampaikan kepada siswa nanti, media apa nih nanti yang akan Bapak pakai? Oke, baik. Media yang saya gunakan yaitu buku siswa sendiri, laptop, dan LKPD. Oh ya Pak. Rencananya nih, kapan nih nanti kita akan mengadakan supervisi ini nanti Pak? Pembelajaran ini akan saya laksanakan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 pada jam ketiga dan keempat di kelas 4B. Oke, jadi nanti pembelajaran akan dilaksanakan pada hari Selasa 8 Oktober 2024 pada jam pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, apa ini kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini? Baik, kesimpulan dari pembahasan kita tadi, saya mendapat gambaran apa saja yang akan saya lakukan kemudian, strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, dan media yang akan saya gunakan dalam pembelajaran nantinya. Sudah ada di dalam gambaran saya. Sepertinya pertanyaan itu sudah kita lakukan tadi mulai dari praobservasi ya. Nantinya tinggal saya akan melakukan supervisi di kelas Bapak. Semoga nanti dapat berjalan dengan benar seperti Bapak yang telah Bapak rencanakan. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan praobservasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya Bapak Yasin SPD. Semoga kegiatan ini nanti ya, kegiatan observasi ini dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Terima kasih. Sebelum belajar, mari kita
sebelum kita memasuki pada apa itu fobia, Bapak ingin Caca membaca dengan suara yang lantang dan yang lain menyimak. Simak, baca nak fobia. Apa itu fobia? Gimana kamu melihat orang yang fobia terhadap keadaan atau benda tertentu? Misalnya fobia pada binatang, fobia tempat gelap, fobia dari ketinggian, dan lain-lain. Fobia adalah rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Ketakutan tersebut dapat timbul saat menghadapi situasi, berada di tempat, atau melihat hewan yang tidak tertentu. Membacakan tentang Fobia. fobia. Apa yang kamu simak dari bacaan apa itu fobia? Apa? Ketakutan. Apa itu fobia? Nak? Rasa takut yang berlebihan. Contoh, tahu rasa takut yang berlebihan? Takut pada kucing. Tidak semua orang takut sama kucing kan? Enggak semua orang takut sama kucing. Ada beberapa orang yang takut dan geli dia sama kucing. Itu dinamakan fobia. Apa lagi? Ada yang orang tidak semua takut kegelapan. Kita semuanya tidur dalam gelap karena tidak lampu. Nah, ada beberapa orang yang takut dengan gelap. Itu dinamakan fobia. Ketinggian. Banyak. Tapi yang fobia itu sebenarnya dengan ketinggian hanya tinggi 1 meter dia takut. Itu dinamakan fobia. Tapi kalau tingginya ratusan meter itu nggak fobia. Semua orang takut. Paham? Ada misalnya gedung 100 meter atau menara 100 meter. Kita berdiri di atasnya, takut nggak? Takut. Itu nggak fobia namanya. Semua orang mengalami rasa takut dengan ketinggian yang sangat tinggi. Nah, ada fobia spesifik. Fobia spesifik, fobia terhadap objek. Fobia terhadap benda. Ya. Paham? Gini, dulu Bapak sampai sekarang takut dengan benda yang ada permukaan benda itu kecil-kecil bintik-bintik dari permukaan benda itu. Ya, ada. Benda itu dia seperti barang, benda mati, tapi kalau di tekstur benda itu berbintik-bintik kecil, itu Bapak takut tuh. Pernah lihat? Nah, seperti rambutan. Rambutan itu kalau dipendekkan rambutnya itu, bulunya itu, itu Bapak agak sedikit merinding melihatnya. Itu fobia namanya. Ya, tapi nggak semua orang ya. Terhadap benda, terhadap kucing tadi kita jelaskan. Tapi kamu semua takut sama kucing? Kamu nggak ada fobia sama kucing. Ya, paham? Dalam bacaan apa itu fobia, kamu lihat ada nggak kosakata baru? Dia di sini. Ada, Pak. Kamu catat kosakata baru itu, kamu tulis arti katanya. Contoh, fobia, ya kan? Baru kamu dengar. Apa tadi arti kata fobia? Terus kamu buat contoh kalimatnya. Paham? Contoh, arti kosakata baru fobia. Tulis, ya. Kosa, ini contohnya nak. Kosakata baru. Contohnya apa tadi? Fobia. Arti katanya apa? Apa tadi arti kata fobia? Apa? Rasa takut yang berlebihan. Terus kamu bikin satu contoh kalimat. Contoh kalimat. Apa? Contoh kalimat. Kita bikin satu kalimat. Apa saja? Apa? Rara. Contohnya Talita
Takut dengan kucing. Bukan takut, Naks. Jadi fobia. Fobia dengan karena ada fobia. Dikatakan dari kosakata baru. Kamu di situ bisa mencari 5 saja. Berarti 4 lagi. Satu dan contohnya. 4 lagi kamu temukan kosakata baru. Kamu cari arti katanya dan buat contoh kalimat. Paham di sini? Ada Bapak paham semua? Di sini sudah Bapak sediakan. Kamu tinggal mengisi nama kelas dan membuat kosakata baru. Kolomnya sudah Bapak buatkan di LKPD, lembar kerja peserta didik namanya ya, Nak ya. Favorit, apa itu favorit? Arti favorit apa? Nah, enggak, favorit itu artinya kesukaan. Ya. Membuat favorit ini dari mana? Bukan makanan, Nak. Favorit itu artinya kesukaan. Ya, kalau satu tengah, saya tahu juga kesukaan. Sekarang ini nomor yang selanjutnya bisa kamu cari di sini. Contohnya ini ada favorit tadi. Ini Mami makanan kesukaannya adalah es krim. Berarti itu kan kesukaan, ada favoritnya. Udah selesai diskusinya? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai diskusi dengan pelajaran, kita mempelajari kosakata baru tadi dengan teks fobia. Baik. Kelompok 1 sudah siap, kelompok Mawar, untuk membacakan hasil kelompoknya. Silakan, Cinta. Bacakan ke depan. Ini. Bacakan nomor 1. Buatkan suaranya biar teman-teman. Favorit. Arti kata kesukaan. Contoh kalimatnya. Mereka memiliki es krim kesukaan masing-masing. 3. Vanilla. Benar? Benar. Ya, silakan tepuk tangan. Coba kelompok Rek. Caca. Buat suaranya biar semuanya dengar jawabannya. 1. Fobia. Arti kata rasa takut yang berlebihan. Contoh kalimat. Cerita fobia dengan berarti kata ketakutan yang berlebihan. Contoh kalimat. Fobia kompleks adalah fobia seperti rasa takut yang berlebihan. Ya, benar? Benar. Beri tepuk tangannya. Mempelajari, menjelaskan pelajaran mencari kosakata baru dengan kalimat fobia tentang fobia. Bapak ulangi. Apa tadi fobia, Nak? Coba kelompok 1 Anissa jelaskan tadi apa fobia. Kelompok 2 Caca jelaskan apa tadi fobia. Bagus, berarti coba kelompok 3. Rasa takut yang berlebihan. Berarti anak bapak udah ngerti apa itu fobia dan juga ciri-ciri orang fobia itu dan apa saja dia udah tahu. Nah, bapak tanya sekali lagi, apakah kamu anak-anak bapak semua senang pelajaran hari ini? Apa perasaannya? Bahagia. Bahagia tahu tentang fobia. Bahagia ya. Sudah baik. Mungkin dalam pelajaran hari ini kamu sudah mengetahui apa itu fobia, kosakata baru. Pelajaran selanjutnya nanti kita akan pelajari tentang yang lainnya. Nah, untuk menutup pelajaran ini, yuk sama-sama kita berdoa. Semuanya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena pelajaran kita sudah selesai, Bapak akhiri
dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, saya Nutrisia SAG CGP Angkatan 11 Kota Dumai dari SDN 003 Sukajadi, Dumai Kota. Kali ini saya bersama ibu pengajar praktek saya, Ibu Junior, dan bersama rekan sejawat saya yang akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bapak Yasin SPD. Di sini nanti saya akan mengajukan kembali beberapa pertanyaan dari observasi kelas yang sudah kita laksanakan beberapa minggu yang lalu ya Pak. Nah, oke Pak. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Bagaimana nih Pak perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah saya senang karena saya sudah menyampaikan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang saya susun. Nah, alhamdulillah baik Pak. Saya akan nanti mengajukan beberapa pertanyaan terhadap proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Bisa kita mulai Pak? Bisa Bu. Saya sudah melakukan supervisi di kelas Bapak dan saya juga sudah mengamati dan menanyakan kembali nih bagaimana nih proses observasi yang telah saya lakukan. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap proses pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Kemudian saya juga sudah melakukan supervisi di kelas Bapak dan saya sudah mengamati nih dan saya menanyakan kembali. Bisa enggak Bapak menceritakan area pengembangan dari tahapan yang telah Bapak lakukan di kelas kemarin? Baik, area pengembangan yang saya lakukan meliputi area pengetahuan dan keterampilan. Dan adapun tahapan yang saya lakukan menyediakan media pembelajaran dan membentuk kelompok-kelompok diskusi. Oke. Nah, dari area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tersebut, sejauh mana nih yang sudah Bapak lakukan? Untuk pengembangan yang saya lakukan, pada pengetahuan siswa mampu membuat kalimat dengan kosakata baru. Untuk area keterampilan, siswa mampu menulis kalimat dengan kosakata baru. Nah, menurut Bapak apakah ini sudah tercapai? Menurut saya sudah terlihat dari proses pembelajaran yang dilakukan anak. Dari observasi yang saya lakukan itu, apakah ada nih hambatan yang Bapak temui? Kalau masalah hambatan menurut saya tidak ada karena saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak pada anak sehingga anak dapat menerima pembelajaran dengan baik. Luar biasa ya Pak, artinya sudah memfasilitasi anak di dalam pembelajaran. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak. Apa nih rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan nantinya? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan semakin meningkatkan pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi agar siswa saya semakin aktif dalam pembelajaran. Oke, artinya menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada siswa ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Sepertinya pertanyaan pasca observasi saya sudah terjawab. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Demikianlah tadi percakapan pasca observasi saya bersama rekan sejawat saya Bapak Muhammad Yasin SPD dan bersama dihadiri oleh Ibu PP saya Ibu Junior SPD. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.